Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita semua bisa bermuajah dalam kesempatan yang mulia ini, yakni bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dengan tiada halangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 57 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami, maksudnya Allah, kamu kembali. Dari firman Allah tersebut muncullah pertanyaan, bakal apa yang harus kita persiapkan untuk menghadap Allah kelak di akhirat? Sudah kita ketahui semua bahwa seseorang yang meninggal tidak membawa harta bendanya, tidak pula ditemani ayah, ibu, anak, istri ataupun suaminya. Seseorang yang meninggal hanya berpakaian kain kafan dan ditemani dengan amal kebaikannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selama masih hidup di dunia, seseorang masih bisa melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat kelak. Tapi bagaimana jika seseorang tersebut sudah meninggal dunia? Memang seseorang yang sudah meninggal dunia tidak bisa melakukan amal kebaikannya. Tapi ada 3 amal yang pahalanya tidak akan pernah putus meskipun seseorang tersebut sudah meninggal. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Imam Muslim, "Idza mata bnu Adama in qata'a amaluhu." Yang artinya, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah yakni suatu amal yang pahalanya akan terus mengalir walaupun seseorang yang melakukannya sudah meninggal dunia. Hal ini bisa terjadi apabila kemanfaatan dari amal tersebut masih terus berlangsung. Contohnya, seseorang yang menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid, sekolah, pesantren, ataupun rumah sakit. Ketika bangunan tersebut masih digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, selama itu pula pahalanya akan terus mengalir kepada penyumbangnya meskipun ia telah meninggal dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sedekah jariah bisa dilakukan oleh siapapun. Apabila tidak mampu dengan harta, bisa dengan tenaga ataupun pikiran. Yang kedua, amal yang tidak putus pahalanya au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang bisa memberikan kemanfaatan baik kepada diri sendiri ataupun orang lain. Letak kemanfaatan ilmu itu sendiri terletak pada pengamalannya, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Contoh pengamalan kepada diri sendiri, seseorang yang sudah mengetahui bahwa sholat fardu itu wajib, apabila tidak melakukannya, dosanya akan lebih besar daripada seseorang yang belum mengetahui hal tersebut. Pengamalan kepada orang lain, contohnya seorang guru yang mengajar ataupun seorang kiai yang mengajar santri-santrinya, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, amal jariah yang tidak putus pahalanya, yakni awaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Maksudnya anak soleh yang mau dan mampu mendoakan kedua orang tuanya agar senantiasa mendapatkan pertolongan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak soleh tersebut bisa menjadi amal untuk kedua orang tuanya yang pahalanya tidak akan putus. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian 3 amal yang tidak putus pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia kelak. Maka dari itu semoga
kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan bekal kita di akhirat dengan sebaik-baiknya, sehingga kita memperoleh keberuntungan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan milik saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.